She took her time to handle the ache. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muratin SPDMM, dosen di Setia Tribuana, Bekasi, pada program studi manajemen dan dipercaya mengampu mata kuliah metodologi penelitian dan statistik bisnis. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi penelitian dengan bobot 3 SKS. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah menggunakan metode inquiry dan metode konvensional, yaitu ceramah, tanya jawab, dan problem solving. Sebelum menjelaskan teknik pengajaran, terlebih dahulu saya akan mendeskripsikan mata kuliah metodologi penelitian. Deskripsi pada mata kuliah metodologi penelitian ini merupakan pembelajaran tentang prinsip-prinsip dan metode penelitian yang akan digunakan kelak saat melakukan penelitian untuk tugas akhir atau skripsi. Mahasiswa mempelajari tentang pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat dan etika dalam penelitian, kemudian merumuskan permasalahan, membuat rancangan penelitian dengan metode yang dipilihnya, terus mengumpulkan data dan mengolah data, hasil dari penelitian, menentukan alat ukur untuk pengukuran dan menyusun proposal penelitian. Dari deskripsi tersebut kemudian dituangkan dalam materi perkuliahan yang dilakukan pada setiap pertemuan selama 14 kali pertemuan. CPL, capaian pembelajaran luaran, yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang bersangkutan serta menganalisis dan mengintegrasikan data dengan tepat. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah kerekayasaan penelitian di bidangnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semua sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran hari ini, saya akan kembali mengingatkan materi pembelajaran minggu yang lalu yang secara gamblang membahas tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk membantu mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian sesuai dengan tema hari ini, yaitu temanya membuat proposal penelitian, salah suatu penelitian, kemudian cara mengukur dan membuat kesimpulan dalam suatu penulisan baik proposal maupun karya ilmiah. Untuk bobot penilaian dalam perkuliahan, materi metodologi saya berikan bobot untuk kuis 10%, tugas 20%, kehadiran 40%, UTS 15%, UAS 15%. Itulah bobot penelitian yang saya berikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan nilai yang memuaskan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Demikian arahan dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Tema hari ini, pertemuan hari ini adalah pertemuan minggu ke-11 dengan tema penulisan proposal penelitian karya ilmiah atau skripsi. Sebelum memulai perkuliahan ini, sebaiknya adalah berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Siapa yang mau pimpin? Oke, pimpin doanya. Sebelum memulai mata kuliah ini, kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa. Oke, setelah berdoa, untuk tema hari ini adalah pertemuan ke-11 ya.
kita mulai. Apa itu proposal? Ada yang tahu? Ayo dari Suatu penelitian. Oke, siapa lagi? Suatu rencana. Ya, oke. Siapa lagi? Apa ini yang Ya, oke. Ada lagi? Menjelaskan tentang apa, mengapa, bagaimana, dan gimana. Oke, good. Kita lihat di sini ya. Apa itu proposal? Suatu usulan penelitian yang merupakan suatu rencana kerja yang tertulis atau garis besar yang menyatakan maksud atau naskah. Baca coba. Rencana yang menjelaskan tentang apa, mengapa, bagaimana, di mana, apa, dan siapa. Oke, seperti yang kalian tadi sarankan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang apa itu penelitian? Ayo. mencari informasi? Oke. Siapa lagi? Oke, siapa lagi? Hah? Apa itu penelitian? Kegiatan yang berkaitan dengan skripsi. Oke, kita lihat keseluruhannya bahwa penelitian adalah kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan, memproses, dan menginterpretasikan. Dalam proses itu butuh keahlian tertentu, dan keahlian yang dibutuhkan adalah metode penelitian. Nah, seperti itu ya penelitian. Oke, kita lanjut. Proposal. Ya, proposal terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Jadi hanya 3 bab ya kalau proposal. Oke, kita lanjut. Sistematika proposal: halaman sampul, judul, penelitian, institusi. Ya. Kemudian halaman pengesahan, daftar isi, ringkasan, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, kemudian daftar pustaka. Ya. Tahapan-tahapan penelitian pertama, ya, peneliti harus menentukan ide, topik atau gagasan penelitian. Kedua, gagasan tersebut kemudian harus dikonversi menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Ya. Ketiga, peneliti harus mengumpulkan data untuk mendukung tentang ide penelitian tersebut, karena tanpa didukung dengan data atau data dari kepustakaan itu tidak akan sempurna penelitian tersebut. Ya. Keempat, peneliti tersebut harus menentukan metodologi apa dan bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Kemudian setelah mempunyai ide, mencari masalah penelitian. Ya. Kalau tidak ada masalah, tidak usah diteliti. Ya. Kegiatan penelitian harus didasarkan atas masalah yang akan dicari pemecahannya dengan melakukan penelitian. Masalah timbul karena adanya tantangan, kesangsian, ambiguiti, halangan dan rintangan, kesenjangan antar fenomena baik yang telah ada maupun yang akan ada. Jadi kalau cari masalah itu bukan masalah orang yang berani di jalan, ya, masalah yang ada di perusahaan, di institusi yang bisa diteliti. Oke, kita lanjut. Memilih satu topik penelitian, lakukan penelusuran pustaka. Ya, kamu melihat di daftar pustaka, melihat jurnal-jurnal orang, ya. Jangan sampai penelitian yang sudah banyak diteliti orang lagi, kamu ikut-ikutan meneliti, ya. Yang belum banyak diteliti oleh orang, tetapi
bukan artinya baru. Ya. Evaluasi diri sesuaikan dengan bidang keahlian. Kamu keahliannya akuntansi, silakan meneliti tentang akuntansi seperti itu. Misalnya kamu bidangnya manajemen, silakan meneliti bidang manajemen. Ya, tidak pada tempatnya. Tidak boleh orang akuntansi terus menelitinya tentang pertanian, tidak boleh. Oke? Kemudian pelajari topik-topik yang menjadi prioritas atau unggulan dari pihak sponsor. Kalau ada sponsor yang menyuruh kamu peneliti, misalnya dari LLDT, hibah penelitian seperti itu, ya. Oke. Kemudian setelah kita menemukan topiknya segala macam, tentukan judul. Nah, judulnya dari sekian mahasiswa, siapa yang sudah mempunyai judul? Wujud jari, wujud tangan. Oke, judulnya apa? Analisis kredit cash untuk menilai aset tetap. Oke, udah punya? Sudah, Bu. Ya, Pak. Analisis aset lancar dan kewajiban lancar untuk menentukan laba kotor pada PT Telekomunikasi Malaysia. Bagus. Siapa lagi? Ayo, belakang. Ayo, wujud jari, jangan diam. Ayo, mana judulnya? Udah. Apa judulnya itu? Analisis penerapan metode penyusunan aktiva tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan pada PT Adira Dinamika Multimedia. Oke, setelah punya judul, nanti dirumuskan secara jelas ya, sehingga menggambarkan sifat dan jenis penelitian, objek yang diteliti, subjek penelitian, lokasi dengan penelitian, tahun, waktu, terjadinya peristiwa, spesifik, ringkas, tetapi mampu menunjukkan secara umum topik yang diteliti, ya. Jadi tidak sekonyong-konyong membuat judul. Oke. Di bagian judul itu harus konsisten menggambarkan permasalahan utama yang diangkat. Kemudian ada yang menyarankan reviewer bahwa judul itu tidak boleh lebih dari 20 kata, ya, dibatasi. Oke. Judul ringkasnya itu 5 sampai 14 kata, tetapi dapat menggambarkan secara utuh dan tepat ide besar dari proyek penelitian yang akan dilakukan, spesifik, tidak bias, ya, informatif. Judul hendaknya mengandung kata-kata kunci dari masalah yang akan diteliti, ya. Ada masalah dulu baru menentukan judul, jadi gampang, ya. Judul harus menarik, menyigi. Apa itu menyigi? Tadi tidak terlalu monoton, tetapi jangan terlalu ambius atau bombastis, ya, sehingga dikira sangat menarik perhatian orang, tapi ternyata malah tidak menarik. Hati-hati, ya. Kemudian ada contoh judul di sini, analisis manajemen pemasaran bank syariah dalam meningkatkan customer loyalty nasabah, ya. Nah, kalau sudah nulis judul itu kamu itu punya alasan. Kenapa alasan memilih judul ini seperti itu, ya? Misalnya nih, adapun alasan penulis memilih judul analisis manajemen pemasaran bank syariah dalam meningkatkan customer loyalty nasabah adalah sebagai berikut. 1. Alasan objektif. Permasalahan yang diteliti peneliti pada BPRS Syariah Metro Madani, yaitu tentang manajemen pemasaran bank syariah dalam meningkatkan customer loyalty. Dia pengen seperti itu, ya. Kemudian alasan subjektifnya, dengan maraknya lembaga keuangan syariah, tentunya hal ini menjadi daya tarik nasabah untuk menunjang layanan masyarakat dan lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, misalnya seperti itu yang subjektifnya. Kemudian untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian ini, untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu untuk ditegaskan istilah-istilah yang
ada di dalam penelitian, yang misalnya analisis misalnya. Di situ kan analisis apa? Analisis apa tadi judulnya? Analisis masyarakat syariah dalam meningkatkan. Apa sih analisis? Ya, merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu yang menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungan dengan keseluruhan. Nah, kemudian manajemen. Meskipun kamu orang akuntan, harus tahu dong manajemen. Apa sih? Manajemen itu tahunya mengatur, mengorganisasikan, mengontrol, apa lagi? Oke. Kalau pemasaran tahunya kalau pemasaran memasarkan barang. Ya oke, nggak apa-apa. Ya punya prinsip, saya mau memasarkan barang. Ya, tanpa ada barang tanpa dipasarkan tidak ada orang tahu. Ya, tapi di sini pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan rencana penetapan harga, promosi dan distribusi dari ide-ide barang-barang dan jasa-jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan. Oke, Bank Syariah disebut dengan Bank Islam, lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam modalitas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Nah, ini cuma judul nih ya, nanti judul kamu juga akan lagi. Nah, kalau customer loyalty itu pelanggan yang setia. Jadi usaha apapun tidak berharap hanya puas, tetapi berharap adanya loyalitas, ya, setia, datang lagi seperti itu. Siapa nasabah? Orang yang biasa berhubungan dengan pelanggan bank. Itulah nasabah yang setia, selalu menabung, selalu transfer, selalu deposit. Itu juga itu saja, tidak mau yang lain. Nah, kenapa? Nanti rumahnya tidak di situ. Oke. Isi dari proposal pertama, ya, bab 1, pendahuluan, ya. Nanti kalau nulis 1.1 artinya bab 1 nomor 1 gitu ya. Latar belakang masalah, ya. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Oke. Pada latar belakang itu isinya ada fenomenanya, ya. Fenomena itu apa yang terjadi. Kemudian gap penelitian. Gap itu antara harapan dan kenyataan itu suka tidak sama, tidak tercapai seperti itu, ya. Kemudian menyatakan masalah, di dalamnya harus ada masalah yang diteliti. Masalahnya apa? Ada di judul penelitian. Permasalahannya harus di situ, ya. Tidak boleh menjeleweng dari judul penelitian. Ada tujuan penelitian, ada motivasi penelitian, kemudian perbedaan penelitian dengan sebelumnya, kontribusinya. Oke. Selanjutnya adalah batasan penelitian, ya, supaya penelitiannya itu tidak melebar, maka penelitiannya dibatasi. Bagian ini menerangkan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti serta asumsi-asumsi yang digunakan tapi tidak harus ditulis di dalam proposal, ya, hanya penulis pembahasan. Kenapa penelitian dibatasi? Supaya tidak melebar, hanya fokus terhadap judul penelitian, judulnya apa, gitu ya. Oke, sekarang masalah rumusan masalah. Sekarang Emmanuel, ya, tadi judulnya apa? Tolong rumusin. Rumusan masalahnya seperti apa? Rumusan masalahnya itu tadi kan judulnya analisis neraca dan kewajiban warga untuk menentukan apa program PPP yang ada dengan Indonesia.
masalahnya itu. Yang variabel pertama, bagaimana menganalisis aset lancar untuk menentukan algoritma PT Telekomunikasi Indonesia. Itu variabel kedua, bagaimana menganalisis kewajiban lancar untuk menentukan algoritma PT Telekomunikasi Indonesia. Itu variabel Y-nya, bagaimana menganalisis aset lancar dan kewajiban lancar untuk menentukan algoritma PT Telekomunikasi Indonesia. Bagus. Jadi kalau rumusan masalah diawali dengan pertanyaan, ya. Pertanyaan. Ada bagaimana, ada apakah, gitu, ya. Sesuai dengan judulnya. Oke ya. Rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Tujuan penelitian. Nah, kamu tadi judulnya apa? Judulnya apa? Tujuan penelitiannya apa? Ini yang belum. Main HP dulu. Gak boleh main HP kalau lagi kuliah. Ini yang masuk, yang lain dengerin masuk kamu asik main HP. Judulnya apa? Tujuan penelitiannya apa? Oke, bagus. Oke ya. Tujuan itu harus memuat sesuai dengan rumusan masalah. Hanya ditambahi apa? Untuk mengetahui atau untuk menganalisis, ya. Jangan menyeleweng dari rumusan masalah. Rumusan masalah tidak boleh menyeleweng dari judul. Jadi dari judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, kesimpulan, kerangka pikir itu harus sinkron, dibawa keseluruhan judulnya, ya. Tidak boleh judulnya ditinggal. Oke, kita lanjut. Manfaat penelitian. Kalau peneliti sudah capek-capek harus dong ada manfaatnya. Masa nggak ada manfaatnya, sayang sekali, ya kan? Oke. Apa manfaat penelitiannya? Ya, kegunaan dalam membangun ilmu, ya, untuk perusahaan supaya membantu kebijakan perusahaan, untuk institusi supaya apa? Untuk institusi, untuk institusinya apa? Untuk referensi. Untuk kamu sendiri? Untuk kamu sendiri? Pengetahuan dunia. Untuk penelitian selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu teori-teori yang akan dimuat di bab 2 sesuai dengan judul penelitian, ya. Jadi tidak boleh teorinya itu lepas dari judul, ya, harus memuat judulnya sampai menemukan indikator. Nah, tiap judulnya itu variabel bebasnya apa, ya, variabel terikatnya apa, hubungannya apa, hipotesisnya bagaimana, kemudian dibuat kerangka pikir, dibuat model penelitian. Model penelitian itu gambar, ya. Oke, kita lanjut, ya. Landasan teori bagian ini memuat teori-teori yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah, ya. Boleh kalau penelitian kuantitatif itu penelitian yang menguji teori, ya, seperti itu. Nah, peran teori dalam berpikir ilmiah nih, memberi kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu untuk alurnya, ya, membantu menyusun hipotesis, memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan fakta, menunjukkan permasalahan secara logis dan runtut, ya, membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh, memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran. Jalan. Oke, kemudian membangun dalam membangun ide-ide yang diperoleh, memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran, memberikan landasan dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional, membantu mendudukkan secara tepat dan rasional dalam mensintesiskan dan mengintegrasikan gagasannya.
ya. Oke, variabel. Tadi kan dibilang ada variabel bebas, ada variabel terikat. Ya. Judul kamu variabel bebasnya apa? Judul kamu variabel bebasnya apa? Judul kamu variabel bebasnya apa? Jangan yakin. Tadi kan judulnya apa? Judulnya apa tadi? Tadi judulnya apa? Judulnya apa? Analisis aktif lancar dan utang lancar untuk menentukan profitabilitas pada SPKH. Variabel bebasnya apa? Analisis aktif lancar sama utang lancar. Yang Y-nya, yang terikatnya profitabilitas. Kamu ngapain menhb? Kita gimana aja janjiin dong. Ngantuk, jangan dilihat jangan ngantuk. Masih kan variabel yang digunakan dalam penelitian sudah dijelaskan tadi ya. Nanti bisa. Hubungan antara variabel penelitian ya. Bagian ini membuat penjelasan hubungan antara variabel penelitian yang berisi mengenai alasan secara singkat teori yang digunakan, penelitian terdahulu, logika penurunan hipotesis. Jadi penelitian terdahulu itu judul kamu sudah ada yang pernah meneliti. Kalau belum pernah diteliti berarti kamu judulnya tapi itu penelitiannya itu harus dari tidak boleh sudah diteliti orang diteliti lagi, tidak boleh kuantitatif. Jadi tidak ada penelitian terdahulu tidak apa-apa. Ya, tapi kalau penelitian kuantitatif, kamu itu kan nanti cari-cari ini teori-teorinya di orang gitu. Jadi ada penelitian yang sama. Ya meskipun variabel satu misalnya beda tidak apa-apa, tapi ada yang sama seperti itu. Jadi dibawa ke penelitian terdahulu. Ya. Hipotesis itu dugaan sementara ya. Kita menduga-duga nanti dibuktikan setelah penelitiannya selesai. Dugaannya terbukti atau tidak. Oke. Kemudian hipotesis itu pengertian yang menyatakan hubungan antara dua variabel. Ya. Dua variabel bisa berhubungan atau tidak. Dua variabel berpengaruh atau tidak. Oke. Langkah menyusun langkah pikir. Jadi kalau berdua itu teori sampai menentukan indikator, kemudian penelitian terdahulu, hipotesis, kerangka pikir. Ya. Kalau akuntansi nggak pakai hipotesis nggak apa-apa. Kalau yang diteliti laporan keuangan itu kan sudah pasti, jadi tidak usah diduga-duga sudah seperti itu. Kalau menduga-duga misalnya ini menurun atau tidak, boleh saja. Ya. Oke, kerangka pemikiran itu alurnya dalam penelitian nanti dibentuk grafik ya, mengapa penelitian dilakukan, bagaimana proses penelitian dilakukan. Kalau misalnya bagian dari penelitian akuntansi yang judulnya Russell itu pertama PT-nya dulu ya, PT-nya itu yang kamu teliti. Nah kedua baru kamu kan ingin meneliti laporan keuangan, jadi yang kedua kotak yang kedua laporan keuangan. Kemudian yang ketiga itu variabel-variabel ya, variabel-variabelnya setiap kotak diberi indikator ya, seperti itu ya, nanti bagannya ya, jadi alurnya seperti itu. Kemudian kayak contoh di sini, ini contoh kerangka pemikiran yang bukan mengikuti judul. Kalau itu judul arahnya tidak seperti ini ya, tapi ini hanya permasalahan, hanya rencananya saja ya. Kemudian ada lagi yang bahkan visi-visinya perusahaan bisa dibuat kayak apa itu namanya pemikiran konseptual kayak apa sih ya. Oke, setelah gambar bagan alur penelitian kan sudah selesai, kita meningkat ke bab 3. Bab 3 itu
subjek demikian, objeknya apa, subjeknya apa, ya. Jenis datanya apa, teknik pengambilan sampelnya bagaimana, teknik pengumpulan datanya bagaimana, definisi operasional variabel, uji kualitas instrumen dan data, uji hipotesis dan analisa data. Kalau keuangan tidak ada instrumennya ya, jangan ditulis instrumen ya. Hipotesis juga tidak penting. Ini untuk penelitian yang kuantitatif di bidang manajemen. Oke. Objek penilaian itu data primernya termasuk objek penelitian. Kalau untuk akuntansi objek penelitiannya apa? Laporan keuangan. Subjeknya adalah tahun berapa sampai berapa seperti itu ya. Apa objeknya di perusahaan, subjeknya laporan keuangannya itu ya jadi kalau data primer itu data yang melalui kuesioner, tapi kamu kan walaupun kamu mau membahas keuangan kan cari keuangannya dulu pasti wawancara kan. Nah, itu yang dimaksud dengan data primer, laporan keuangannya yang diperoleh secara langsung. Nah, kalau data yang sekunder itu data-data yang sudah dibukukan, sudah didokumentasikan, itu data-data yang sekunder. Kalau data primer itu yang diperoleh langsung dari perusahaan, seperti data laporan keuangan itu data primer ya. Nanti dan salah dalam unsur-unsur proposal ya, kelihatannya sih sepele, tapi apa sih Bu, saya judulnya ini tapi nanti latar belakangnya nggak bunyi, nggak nyenggol dengan judul, itu nggak boleh ya. Selanjutnya jenis datanya jenis apa? Data kualitatif apa data kuantitatif? Kalau keuangan kuantitatif dan kualitatif ya kan, yang kuantitatif dikualitatifkan, yang kualitatif karena itu data pasti ya. Kalau kuantitatif data-data yang dari kuesioner dihitung, dirumus. Tapi kalau laporan keuangan tidak pakai data keuangan pakai rumus, tapi berdasarkan indikator ya, masuk itu sama aja, kedua-duanya pakai rumus. Tapi perbedaannya kalau kuantitatif penelitian manajemen kan rumusnya persen produk momen sama alpha project. Tapi kalau yang ini kan rumus orang-orang yang rumus penjualan, rumus laba, yang rumus profitabilitas. Jadi yang idenya itu entah itu variabel bebas, variabel terikat, semuanya ada rumus-rumus untuk menampung data-data yang diteliti sesuai dengan judul penelitian. Ya. Teknik pengambilan sampel. Nah, kalau misalnya perusahaannya cuma satu, berarti sampelnya berupa tahun, berapa tahun ya yang kamu teliti. Karena kan untuk tahu naik turunnya angka harga kan dari tahun ke tahun. Kalau 1 tahun nggak percaya naik atau tidak ya. Kayak misalnya dari tahun 2019 sampai tahun 2002 sudah pasti ada yang turun banget. Kenapa? Perusahaan tutup, orang-orang tidak boleh kemana-mana, jadi itu mengganggu. Coba aja kalau diteliti, pasti grafiknya akan menurun, baru nanti 2002 deh ya, 2002 belum konkret, tapi ini masih nurun ya. Itu seperti itu. Terus teknik pengumpulan data ya, kumpulin laporan keuangan gitu ya. Itu namanya teknik pengumpulan data. Nah, teknik mengolah datanya ya data keuangan yang diambil. Ini belajarnya definisi operasional, nanti ada definisinya, ada operasionalnya, kemudian ada rumus-rumusnya ya. Terus itu ukurannya indikator interval bebas ukuran ya. Kemudian uji kualitas instrumen
untuk akuntansi tidak boleh ya, tidak ada instrumen dalam penelitian, adanya adalah laporan keuangan ya, dan keliru nanti. Saya selalu kalau uji skripsi akuntansi ada instrumennya. Apa instrumennya? Instrumen itu kan kuesioner yang disebarkan ke responden. Ini kan laporan keuangan, tidak perlu instrumen, benar kan? Nah, seperti itu. Nah, hipotesis dan analisa data. Hipotesis bisa mengira-ngira boleh ya, analisa data beda. Kamu menganalisisnya laporan keuangan yang dianalisis, entah itu laporan keuangan yang sudah diaudit atau yang sedang berjalan sesuai pemberian perusahaan yang kamu butuhkan ya. Jadi kalau kamu belum ke lapangan, itu sudah siap judul dan proposal supaya di sana menerimanya juga nggak bingung. Bukan artinya kamu mau nyusun skripsi terus saya mau ke sana mau wawancara tapi dengan kosong, tidak bisa. Kamu harus sudah mempunyai proposal, mengajukan ke perusahaan, saya mau meneliti ini, saya butuh data untuk dianalisis. Data perusahaan adalah data keuangan ya. Nah, nanti perusahaan akan memberikan data laporan keuangan, terserah perusahaan, kamu tidak boleh protes. Apapun yang diberi kamu dikerjain, dianalisis ya. Jangan saya kan mau menganalisis laporan keuangan ini kok diberinya cash flow, judulnya bisa diubah karena kemauan perusahaan. Misalnya saya minta tolong Anda peneliti di sini menganalisis cash flow ya kamu terima saja. Begini, saya disuruh perusahaan untuk meneliti cash flow, ya kamu teliti cash flow-nya. Jadi proposal apa judulnya itu masih bisa dirubah sesuai permintaan perusahaan yang kamu teliti ya, seperti itu. Yang ini sudah ya. Nah, ketentuan tambahan ini batas maksimum untuk plagiat itu 20% ya. Terus disarankan mengikuti dari penelitian dosen yang akuntansi, kan kamu kuliahnya akuntansi ya. Jangan mengutip yang manajemen, nanti kamu keblinger ya. Yang akuntansi saja yang dipublikasikan, yang sudah dipublikasikan di sana ya, boleh dikutip ya. Dikutipnya itu kutipnya kan kutipan teori-teori itu lewat Mendeley ya. Nih daftar pustakanya disarankan menggunakan software Mendeley ya, tidak ditulis manual gitu. Udah tahu kan? Oke. Nah, kemudian aturan penulisan publikasi tulis, misalnya kamu kan ada bimbingannya ya kan. Dan nanti kalau sudah berwujud skripsi itu pembimbingnya nomor 2. Kayak ibu nih membimbing Alwan sama Imam itu sudah dipublikasikan internasional. Ibu jadi pembimbing dari kedua. Yang pertama kalian yang punya skripsi ya, itu bagus, nilainya banyak juga ibu ya. Oke, bimbingan proposal mahasiswa sudah ditulis bimbingan ya, saran dari bimbingan ditampung semuanya apa bagaimana dijalankan ya. Kemudian bimbingan selanjutnya selama mahasiswa itu penyusunan proposal sampai skripsi ya. Dari proposal sampai skripsi itu dibimbing terus. Oke, sampai di sini kita selesai. Ada pertanyaan lagi? Oke semuanya, untuk minggu depan Anda ditugaskan membuat proposal ya, bab 1 sampai bab 3. Oke, thank you for your attention. Semoga bermanfaat.